Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam Menara Doa Pagi dimanapun Bapak Ibu berada. Mari sama-sama kita hampiri hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan ada ketenangan, ada kekuatan, ada hikmat, ada solusi. Mari kita menyembah Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kau nyatakan bagiku Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya Tuhan, kami berserah penuh. Kami serahkan seluruh hidup kami. Kami berharap padamu. Diberkatilah yang berharap padamu. Diberkatilah yang percaya padamu Tuhan. Kami berserah, kami berharap, kami berserah penuh. Terpujilah nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu. Kami sungguh berharap padamu, kami sungguh percaya Engkau memberkati, Engkau memberi penguatan, Engkau ada di hati kami, Engkau bersama kami, menyertai kami, memberi kekuatan pada kami, memberi kemenangan, kesembuhan. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah fokus utama kami, Engkaulah tujuan hidup kami. Kami percaya bagi Allah tak ada yang mustahil, bagi Tuhan Yesus tak ada yang tak mungkin. Bagi-Mu segalanya bisa. Kami percaya Engkaulah kekuatan hidup kami. Kami mau meninggikan Engkau saja. Kami mau memuliakan nama-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu lewat pikiran, perkataan, perbuatan kami. Terpujilah Engkau, berkatilah jemaat online dimanapun berada, kapanpun mereka nonton tayangan ini. Berkati mereka yang letih, beri kekuatan, yang susah Engkau hidupkan, yang putus asa berikan semangat baru. Kami berserah penuh bagi-Mu Tuhan, biar umat-Mu mencari Engkau, biar umat-Mu mencari Engkau. Oh, segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Terima kasih. Biarlah keluarga kami dipulihkan Tuhan. Biarlah setiap keluarga kami berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah setiap keluarga demi keluarga. Kiranya Tuhan berkenan
berkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan berkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus, sekali lagi katakan sama-sama. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini di Menara Doa Pagi. Kami bersyukur kalau ada umat-Mu yang menonton, menyaksikan dimanapun mereka berada. Engkau memberkati, kapanpun mereka menyaksikan tayangan ini, Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Setiap keluarga mendapatkan kasih karunia. Setiap keluarga mendapatkan berkat Tuhan. Kasih karunia membuat orang yang tidak mampu dimampukan menjalani kerumitan, kesulitan, kelelahan di dalam berkeluarga, di dalam pernikahan. Ada kasih karunia Tuhan. Kami rindu keluarga kami menjadi sorga ya Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebenaran. Keluarga kami dijamah oleh Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Berkatilah pertemuan kami. Berkatilah penyampaian firman Allah. Setiap jemaat yang menyaksikannya diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Good morning. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi. Mungkin saudara sedang dalam perjalanan. Saudara mungkin sedang beraktivitas di dapur. Atau saudara sedang bekerja, atau saudara sedang di rumah sakit, saudara di kamar, dimanapun berada, saudara, firman Allah memberkati kita dengan tema keluarga yang sehati, sepikiran, setujuan. Wow, kalau keluarga kita semuanya sehati, sepikiran, setujuan, itu udah sorga bagi keluarga kita. Saya merasakan hari-hari terakhir ini,
Di dalam keluarga saya semakin ada kesehatian, kesepikiran, setujuan. Lewat doa-doa, lewat kebersamaan. Saya merasakan itulah sorga bagi saya. Ada sukacita, ada damai, ada kebenaran. Tidak instan keluarga saya seperti yang saya rasakan sekarang, tetapi penuh perjuangan, penuh dengan doa air mata, penuh dengan jatuh bangun, tetapi saya tetap merasakan Tuhan tolong. Selalu ada kasih karunia Tuhan menolong keluarga kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, suami istri, jangan menyerah, jangan letih, jangan menyerah, jangan putus asa. Ada Tuhan Yesus yang sanggup melakukan pertolongan buat pernikahanmu, buat anak-anak, buat keluargamu. Saudara, mari sama-sama kita semangati diri kita. Kadang-kadang kita melihat pasangan kita menyebalkan, kita putus asa, rasanya ingin bercerai, rasanya ingin mengakhiri pernikahan. Tetapi Alkitab katakan, jangan pernah bercerai sampai kematian memisahkan. Saya berdoa, saudara tetap bertahan, dan dalam bertahan itu ada kasih karunia Allah yang memampukan engkau, ada kasih karunia Tuhan yang menguatkan engkau sehingga engkau sanggup memikul bebanmu di dalam Tuhan Yesus. Bahkan justru masalah itu menjadi kemenangan dalam hidup saudara. Masalah itu menjadi berkat kebaikan. Saya baru merasakan, mungkin orang ketika melihat saya punya masalah di masa itu, mencibir saya, mengatakan saya negatif, percuma pendeta, percuma gembala jemaat, percuma pemimpin umat. Kenapa rumah tangganya seperti itu? Ya tidak ada rumah tangga yang langsung sempurna. Walaupun kami pendeta, bahkan rumah kami awalnya gereja, kami hidup di dalam ibadah, tetapi masih ada pertengkaran, percekcokan. Sampai kami masuk kepada adaptasi dan pendewasaan. Penerimaan tanpa syarat dan berhenti. Bertahun-tahun saya sudah merasakan pribadi saya tidak ada lagi yang namanya pertengkaran. Karena saya sudah putuskan dalam diri saya penerimaan tanpa syarat kepada istri saya. Penerimaan tanpa syarat kepada anak-anak saya. Sehingga dimulai dari saya berhenti menuntut pasanganku berubah. Saya berhenti menuntut anak-anakku berubah. Tapi saya berjuang untuk saya berubah. Sehingga lewat perubahan saya, keluargaku diubahkan Tuhan. Tidak salah kita menyampaikan dengan lisan kata-kata untuk mengharapkan mereka juga ikut berubah. Tetapi itu tidak terlalu kuat. Lebih kuat perubahan hidup kita. Kesaksian kita. Ya, ketika suasana baik atau suasana lagi baik, lagi habis makan, kita menyampaikan, maunya engkau anak-anakku begini, belajar yang benar, pulang dari luar dengan jam yang segini. Saudara mungkin menyampaikan harapan, itu nggak salah. Tetapi yang saya maksudkan adalah kalau saudara mengharapkan lewat kata-katamu mereka berubah, maka itu tidak kuat. Jauh lebih kuat lewat perbuatan kita, lewat perubahan hidup kita. Saya ajak kita sama-sama hari ini dengan tema keluarga yang sehati, sepikir, setujuan. Itu adalah sukacita yang sangat luar biasa. Saya bacakan dalam Filipi 2 ayat 1 sampai kepada ayat yang kelima. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di ayat yang pertama dikatakan adalah jadi karena dalam Kristus ada nasihat, dalam Kristus ada penghiburan kasih, dalam Kristus ada persekutuan roh, dalam Kristus ada kasih karunia, dalam Kristus ada belas kasihan. Saudara, ini adalah tulisan suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Supaya mereka merendahkan hati, supaya mereka tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, supaya mereka bisa masuk kepada sehati, sepikir, sejiwa, setujuan.
Saudara, di dalam Kristus ini bisa kita dapati. Di dalam Kristus ini adalah kelengkapan yang sangat melengkapi sebuah keluarga. Bahkan sebuah organisasi, sebuah komunitas, sebuah gereja, sebuah kota, bahkan sebuah negara, sebuah kelompok marga, sebuah kelompok STM. Apapun namanya kelompok-kelompok saudara, kalau saudara dalam Kristus, saudara akan melihat betapa indahnya kesehatian, kesepikiran, sejiwa dan setujuan. Tetapi sebaliknya kalau kita melihat keluarga yang berantem, keluarga yang cekcok, keluarga yang tidak menyenangkan, keluarga yang menakutkan, itu sangat-sangat berat dalam menjalani hidup seperti itu. Bahkan anak-anak itu pun gak nyaman, gak tenang untuk tinggal di rumah yang penuh dengan pertengkaran, di rumah yang penuh dengan ketegangan, di rumah yang penuh dengan hal-hal yang menakutkan. Sehingga mereka pergi keluar sporing. Mereka lebih senang di luar bersama teman-teman mereka daripada di rumah. Demikian juga suami yang melihat istri yang merepet terus, marah-marah terus, lebih senang dengan perempuan lain daripada dengan istrinya. Demikian juga istri melihat suami yang gak peduli, suami yang gak memperhatikan, suami yang gak menghormati, suami yang gak mendengar, yang gak menjaga dia saat sakit. Maka istri pun berpeluang untuk pergi dengan laki-laki yang memperhatikan dia, memuji dia, mendengar dia. Sehingga hancurlah keluarga itu. Nah, bagaimana kita bisa bangkit dalam keluarga yang sudah hancur seperti itu? Jawabnya adalah kembali ke Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan bilang Matius 11 ayat 29, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, maka aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kelegaan di situ, saya membaca Matius 11 ayat yang ke-29 di bawahnya lagi. Belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut, maka jiwamu mendapat ketenangan. Tuhan mengajak kita untuk menjadi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu akan tenang jiwanya. Orang yang sombong itu orang yang mudah marah-marah. Yang mudah tersinggung, yang mudah kecewa. Belajar kita rendah hati. Seperti Kristus adalah teladan kita untuk kita bisa rendah hati. Saudara, pertanyaan pertama. Apakah keluargamu dalam Kristus? Apakah pribadimu dalam Kristus? Kalau keluarga kita dalam Kristus, maka di dalam keluarga kita itu ada apa dikatakan tadi? Ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Kira-kira begini Bapak Ibu ya, dalam berumah tangga, berkeluarga itu. Katakanlah anak-anak saudara ada 2 atau 3. Kemudian ayah ibu 5, katakan 3. Di dalam berkeluarga itu ada kalanya ada satu orang mengalami stres karena pekerjaan. Ibu bisa stres karena pekerjaan. Anak-anak bisa stres bahkan depresi karena mungkin skripsinya ditolak oleh dosennya berulang-ulang. Atau ada anak yang mereka berpacaran putus. Cinta mereka putus. Mereka bisa stres. Atau mungkin seorang bapak yang bekerja di luar, berjualan, dibohongi, tumpur, bangkrut. Sehingga ayah pun bisa stres. Bayangkan ya kalau semua keluarga itu bisa mengalami yang namanya stres. Anak-anak stres, istrinya stres, bapaknya stres. Maka bisa dikatakan di rumah itu adalah kumpulan orang-orang stres. Kasihan ya Bapak Ibu ya. Wow, kasihan. Saya juga pernah melewati fase itu. Anak-anakku stres, aku stres, istriku stres. Bagaimana tidak stres? Kami saling menyerang. Saya serang istri saya serang saya. Anak-anak kami capek melihat kami bertengkar. Mereka stres. Mereka mencari kesenangan yang lain. Apa yang terjadi ya? Di rumah kami itu sesaat pernah terjadi jadi kumpulan manusia yang stres. Nah saudara, itu bukan ide Tuhan. Keluarga yang diciptakan Tuhan itu idenya adalah sorga.
suasana sorga maksudnya. Sorga itu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebenaran. Keluarga yang menyenangkan, fun family. Keluarga yang asik. Keluarga yang tertawa bersama. Ada kalanya juga karena sesuatu duka, nangis bersama. Atau keadaan keuangan yang mungkin lagi hancur, menderita bersama. Itu indahnya berkeluarga. Tertawa bersama, nangis bersama, suka bersama, duka cita bersama. Karena keluarga itu adalah satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Sama dengan saya, kalau tangan saya sakit, maka sakitlah kepala saya. Nah, di keluarga kepalanya adalah suami. Kalau satu ada anakku narkoba, saya pasti sakit, sedih. Atau anak gadisku dilarikan laki-laki lain. Atau dia menjual imannya. Saya akan sedih. Pasti akan kepikiran. Makanya Amsal katakan anak-anak itu bisa memperpanjang umur, anak-anak bisa juga memperpendek umur. Anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menghormati orang tua, mentaati orang tua, anak-anak yang memperpanjang umur. Tapi anak-anak yang melawan, yang berontak, anak-anak yang memperpendek umur. Saya berdoa anak-anak saudara adalah anak-anak yang baik, takut akan Tuhan, memperpanjang umur Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasihi, katakanlah saya yang stres sebagai suami, ini contoh. Saya yang bermasalah, pekerjaan saya ada masalah. Hancur keuangan saya stres. Lihat, keluarga dalam Kristus bukan berarti gak ada masalah. Keluarga dalam Kristus tetap sama dengan keluarga tidak dalam Kristus. Mereka punya masalah, kita punya masalah. Bedanya di mana? Keluarga dalam Kristus dikatakan ada nasihat. Maka kalau saya stres atau depresi atau susah lah katakan minimal. Lagi kepikiran banyak hal masalah keuangan yang hancur, dibohongi, ditipu. Pesanan yang sudah dikirimkan ternyata uangnya tidak dibayarkan oleh customer. Atau pekerjaan di PHK. Saudara, maka ketika saya pulang ke rumah, saya mendapatkan ada istri saya. Karena keluarga saya dalam Kristus, maka yang terjadi menurut Alkitab akan ada yang memberi saya nasihat. Bisa aja nasihat itu dari anak, dari istri. Saya nggak selamanya bagus. Bisa aja istri berkata, ya lain kali belajar. Jangan cepat percaya sama customer. Lihat dulu backgroundnya, jejak digitalnya, orangnya bagaimana. Kemudian ada penghiburan kasih. Ada anak-anak saya 2 orang. Atau anak bapak ibu 3 orang. Mereka menghibur. Pa, semangat. Pa, gak ada masalah. Pokoknya kita berjuang. Serahkanlah hidup sama Tuhan. Itu penghiburan. Demikian yang kami lakukan sama anak kami pada masa itu. Dia gagal ujian di kedokteran. Ada ujian semester, kalah. Harus remedial. Saya lihat wajahnya sedih. Saya berkata, udah nak, biasa itu, gagal. Gagal itu adalah harus dilewati semua orang. Thomas Alva Edison gagal itu 1000 kali lebih untuk menemukan listrik. Penemu-penemu yang hebat semuanya ratusan atau ribuan kali gagal. Michael Jordan juga pemain bola basket yang hebat. Gak langsung masuk bolanya. Berapa kali mungkin tidak masuk. Tapi dia gak menyerah. Saya motivasi dia, saya kasih nasihat. Mamanya juga datang merangkul dia, udah nak gak ada masalah, bangkit. Dia memang sedih sesaat, tapi ketika ada penghiburan kasih, ada kasih mesra, ada persekutuan doa, kami ajak dia doa, dia bangkit kembali cepat. Seminggu kemudian, berapa hari kemudian dia remedial, lulus. Jadi dia tidak langsung berduka. Nah begitu juga dengan putri saya, pernah mengalami yang namanya persoalan mungkin dengan pacarnya kurang enak. Sehingga ada wajah yang agak galau. Papanya memberikan nasihat. Bukan mengintimidasi, bukan menjas, bukan menyalahkan, bukan menghancurkan. Tapi saya memberikan support sama dia. Mamanya juga. Kami hanya bilang sama dia itu biasa dalam berpacaran. Manalah mungkin gak pernah bertengkar.
Papa mama juga pernah bertengkar. Bertengkar itu biasa. Tetapi nggak boleh dibiasakan. Sesekali lah. Kalau ada pertengkaran, hadapilah. Itu pendewasaan. Justru dalam pertengkaran itu waktu pacaran mengenali karakter. Kalau baik-baik aja karakternya terpendam. Tapi ketika marah karakternya muncul. Bagaimana kalau dia marah, menakutkan kah, mengerikan kah, memukul kah, membuang barang kah, kata binatang kah. Jadi biasa. Saya ajak dia, ya dia sedih sesaat. Dan istri saya menopang dia, adiknya juga mensupport dia, kami support. Saya melihat dia cepat bangkit. Satu waktu istri saya punya sekolah. Ada guru-guru, ada guru-guru yang bermasalah, yang agak sulit diatasi. Ada orang tua siswa yang protes dengan kebijakan-kebijakan sekolah kami. Dia juga galau, kepikiran, stres juga. Tapi kami datang mensupport dia. Biasa, kalau ada protes, hadapi dengan baik-baik, gak ada masalah. Kita jalani. Kemudian dia bangkit. Anak kami dua-dua juga mensupport mamanya. Ayo ma, bangkit, gak ada masalah itu. Kita hadapi bersama. Nah, perhatikan baik. Sebuah kelompok kecil akan kuat kalau mereka bersatu. Sebuah kelompok kecil akan kuat kalau mereka bersatu. Sayang sekali sebuah keluarga banyak berpecah-pecah. Banyak keluarga pecah-pecah. Kalau keluarga bersatu, wow, saya terlalu percaya tidak ada masalah yang tidak bisa mereka hadapi. Katakanlah uang kuliah anak kurang. Mereka berdoa bersama-sama. Mereka saling menguatkan. Mereka berjuang bersama-sama. Saya percaya uang kuliah anaknya bisa selesai. Ini yang masalahnya adalah ada yang tidak sehati. Ada yang tidak sepikir. Ada yang egois. Ada yang sombong. Sehingga rumah tangga itu hancur. Alkitab berkata, ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Jadi Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, kalau kalian sehati sepikir, sukacitaku dan sukacita kalian pun akan penuh. Jadi maksudnya seperti Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara hidup rukun dan damai. Ayat 3, sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkat kehidupan. Jadi maksud Tuhan Yesus, sukacita sebuah keluarga bukan karena uang yang banyak, bukan karena kaya raya. Saya sudah lihat keluarga kaya raya hancur berkeping-keping. Mobil berjejer, selingkuhan pun berjejer. Anak-anak pun hancur dengan narkoba, pergaulan bebas, rumah mewah besar tapi sunyi. Saudara mau rumah yang mana? Rumah besar, kamarnya ada 6, kamar mandinya ada 7, setiap kamar mandi pun ada AC, saking begitu mewahnya. Tapi sepi, sunyi, nggak ada tawa, nggak ada games, permainan keluarga, nggak ada canda, nggak ada makan bersama, nggak ada doa bersama. For what? Untuk apa rumah besar? Saya nggak alergi dengan rumah besar, dengan harta. Saya percaya anak-anak Tuhan juga diberkati, tidak kekurangan. Tetapi kalau suasananya tidak menyenangkan, saya berkali-kali bilang, bukan makan apa, tapi makan dengan siapa. Makanan apa di rumah, makanan mewah, tapi kalau suasana rumah tidak menyenangkan, itu menjadi masalah. Suasana itu yang penting. Walaupun kita makan Indomie kuah, makan kerupuk jange, makan jengkol mentah. Kalau kita suasananya penuh kasih, sejiwa, sehati, sepikiran, itulah surga. Itulah yang menjadi idaman Tuhan Yesus, keluarga yang rukun damai. Keluarga yang bisa duduk sama-sama tertawa, rukun damai, sehati sepikir. Maka kata Rasul Paulus lewat firman Tuhan, ini sebagai firman Allah, sukacitamu akan penuh kalau engkau sehati sepikir, setujuan, sejiwa.
Ingat ya, untuk sehati sepikir bersatu itu nggak cukup hanya doa. Diusahakan. Saya udah baca kitab Roma, Ibrani 12 ayat 14 juga. Dikatakan berusahalah hidup damai. Kitab Roma katakan sedapat-dapatnya kalau itu tergantung padamu, usahakanlah hidup damai dengan semua orang. Jadi untuk damai, untuk bersatu, untuk rukun, kita perlu berusaha. Nah, dengan keluarga mertuamu juga jangan biarkan diam-diaman. Saya tiap hari mendoakan keluarga mertua saya, keluarga saya sendiri. Saya merasakan bagaimana manfaat saya mendoakan kedua keluarga besar saya. Bahkan koparan daripada opung-opung saya. Saya doakan karena doa itu berkuasa. Doa orang-orang benar sangat berkuasa. Saya melihat andai engkau dengan keluarga mertuamu bersatu, sehati, sepikir. Katakan keluarga mertuamu ada 3 bersaudara, beredak akrab, beramang bau akrab, beripar akrab. Saudara, begitu indahnya. Ada 8 orang dewasa yang bersatu, itu kan dahsyat. 8 orang bersatu, 2 aja suami istri bersatu dahsyat. Apalagi 8 orang dewasa, bapak ibu yang bersatu di keluarga mertua, itu dahsyat. Wah, saya sekarang sampai ke sana pikiran saya. Tidak hanya istri dan anak-anakku. Sekarang saya bagaimana keluarga mertuaku juga rukun damai dengan kami semua. Bagaimana juga dengan keluarga sebesar saya rukun damai. Saya tahu pernah ada persoalan, pernah tidak enakan. Tapi didoakan dan diusahakan. Saya percaya kalau didoakan dan diusahakan, lambat laun keluarga besar itu jadi enak. Ketika kumpul acara malam tahun baru, ketika kumpul acara ulang tahun, syukuran, kan enak duduk rukun damai di tikar. Kayak kita orang Batak ini kan, tikar. Orang kita Nias juga taruh di tikar, duduk rame, ya ketawa, makan, bercanda, gak ada yang tersinggung. Ada loh di grup WA, kadang-kadang grup WA keluarga dibuat, tersinggung keluar, diperdamaikan masuk, tersinggung lagi keluar, diperdamaikan masuk. Keluarganya kurang sehat. Ya, saya nggak salahkan kalau engkau keluar karena ada masalah, tapi cobalah renungkan itu keluarga besar mertua. Keluarga besar mertua perlu diusahakan. Kalaupun ada kekurangan, jangan cepat keluar. Usahakan dengan doa dan diusahakan. Bersatu dalam keluarga mertua itu banyak perjuangan, banyak usaha. Gak bisa hanya dengan doa saja. Nah, yang kedua, apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa bersatu, sepikir, sejiwa? Nah, Alkitab berkata, ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat ini mengajarkan kita 2 hal. Pertama, rendah hati dan tidak egois. Kalau mau keluargamu rukun damai, ayah, ibu, anak-anak, buang egois, buang kesombongan. Yakobus 3 ayat 16. Bahwa segala kekacauan dan kejahatan ada dalam diri saya, dalam dirimu. Kalau dalam diri saya ada egois dan kesombongan, maka semua itu akan kacau. Nah, katakan ada 4 orang. Yang 3 udah baik. Ayah, ibu udah baik. Anak satu lagi udah baik. Yang satu lagi egois. Egois bagaimana? Egois misalnya dia mau pulang sesuka-suka hatinya. Di luar pergaulan bebas, minum alkohol, berjudi. Pulang dia tidak dengar nasihat. Apa yang diinginkannya harus jadi. Kira-kira anak yang paling bungsu bisa gak menghancurkan yang 3 ini? Bisa. Karena ayah, ibu, anak yang nomor 1, anak nomor 2. Ini sudah satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Ayah, ibu, anak nomor 1, anak nomor 2. Ini udah kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Yang satu ini egois, ini bisa terganggu.
Sebaliknya, suami yang egois pergi dengan perempuan lain. Rusak nggak ibu? Rusak nggak anak pertama? Rusak nggak anak kedua? Ini rusak. Akibat ini bisa berakibat kemari. Ini yang mengulah, suami yang mengulah. Ini kena tiga-tiga. Karena keegoisan dia. Udah dinasehati penatua gereja, udah dinasehati orang tua, marga, jangan berselingkuh. Tetap aja dia berselingkuh. Makanya banyak orang bilang sama saya, Pak Pendeta kenapa perselingkuhan payah dilepaskan? Jawabnya, karena dosa percabulan dalam 1 Korintus 6 dikatakan mengikat dalam dirinya. Ada dalam dirinya, jadi terikat. Sehingga orang yang jatuh dalam perselingkuhan, itu memang butuh kasih karunia sungguh-sungguh dengan iman. Oleh Tuhan Yesus dia bisa dilepaskan dengan iman yang sungguh-sungguh. Tentu awalnya dia disadarkan dulu oleh Tuhan. Oleh dirinya sendiri juga. Jadi kalau orang yang egois dia mau memikirkan wanita lain, maka ini hancur anak-anaknya. Ayo suami-suami. Kalau dulu engkau sudah melakukan keegoisan, maka engkau selalu pergi dengan orang lain. Tinggalkanlah itu. Bertobatlah. Demikian juga ada istri yang egois, pergi dengan laki-laki lain. Nggak peduli anak-anaknya masih kecil. Antara suami yang lari dengan istri yang lari, bagi saya sudah bersama. Makanya hati-hati, laki-laki yang tinggal di rumahmu. Istrimu itu bisa dikerjai. Bisa dilakukan hal yang buruk. Harus be careful. Hati-hati. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Makanya rumah tangga yang akur itu kira-kira begini. Jadi kalau ada masalah, egoisnya udah dibuang. Kemudian kesombongan udah dibuang. Maka ada suami yang berkata, maaf ya ma, kalau dia salah. Saya sering bilang sama istri saya nggak hitung berapa kali saya bilang maaf sama istri saya. Maaf ya ma, I'm sorry. Saya nggak lakukan lagi. Cepat dia reda. Istri juga bisa ngomong ke saya, maaf, saya maafkan. Anak-anak saya juga kadang bilang, maaf, saya pulang telat. Kalau orang udah salah, yang paling utama kan sadar ya. Sadar dan minta maaf. Dan bertobat, berbalik, meninggalkan dosa-dosa. Udah, itu yang paling penting. Tapi karena ada keegoisan, kesombongan, suami istri lah, ini sama-sama suami istri. Sama-sama sombong, aku yang benar, aku yang benar, aku yang benar, aku yang benar. Kau berubah, kau berubah, kau berubah, kau berubah. Ini sampai kiamat pun gak akan pernah berubah ini. Saya baru sharing pasangan suami istri, saya bilang, berhenti mengingat-ingat dosa masa lalu pasangan. Kalau mau rumah tanggamu pulih, ketika udah ketemu baik-baikan, saling memaafkan sudah, maka ganti channel di otak. Jangan lagi fokus kepada dosa masa lalu pasangan. Kalau engkau fokus dengan dosa masa lalu pasangan, sampai kiamat rumah tanggamu neraka. Terus mengingat-ingat dosa masa lalu. Apa kata Filipi 3? Ayat 13-14 dikatakan, apa kata Rasul Paulus? Aku melupakan apa yang di belakangku, aku berlari menuju kepada apa yang di depanku. Jadi orang yang mau bangkit, yang semangat, lupakan yang lalu. Berlarilah ke depan. Ingat, yang lalu kita gak bisa lagi ubah. Mau jungkir balik dunia ini, mau nangis, meratap. Yang lalu gak bisa diubah. Memang betul, gak gampang kadang-kadang di memori otak kita ini membayangkan suami kita dengan perempuan lain. Istri kita dengan laki-laki lain, itu gak gampang, memang betul. Tapi itulah perjuanganmu. Kalaupun teringat di memori otakmu, ingat ya, mengampuni itu Bapak Ibu, bukan berarti melupakan. Mana mungkin lupa cerita itu. Tetapi tidak sakit lagi perasaanmu. Tidak sakit lagi perasaanmu. Ketika ingat memori tersebut, cepat skip, cepat alihkan pikiranmu, aktif. Karena peperangan itu ada di sini. Sehingga ketika ngomong dengan pasangan, jangan lagi ingatkan dosa masa lalunya. Dan tentu juga pasangan yang bersalah juga jangan ingat lagi orang yang masa lalu. Perbaikilah yang rusak ini. Bertanggung jawablah. Berani merusak, berani bertanggung jawab. Tanggung jawab itu ada pada diri sendiri.
Jadi dua-duanya ini kalau rendah hati, mereka tidak egois, tidak mau mengingat-ingat dosa masa lalu, mereka moving forward, bergerak maju ke depan. Walaupun berat, itu menang. Ada Tuhan Yesus yang menolong. Ada Roh Kudus yang menghibur, menguatkan. Ada kasih karunia Allah yang melimpah-limpah dalam hidup saudara. Ini pesan saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Pun punya pengalaman perjuangan berat, tetapi saya bersyukur oleh kasih karunia Tuhan. Saya dimampukan. Kalau saya dimampukan Tuhan, saya berdoa, saudara pun dimampukan Tuhan. Melewati lembah kekelaman, dalam pernikahan, dalam berkeluarga. Saya berdoa, keluarga-keluarga saudara semua akan sehati, sepikir, sejiwa, setujuan. Sukacita keluargamu akan penuh. Jadilah keluargamu surga. Don't give up. Never give up. Jangan pernah menyerah. Ada cara Tuhan menolong engkau. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kalau mau sharing ke saya, silakan hubungi saya 0811 63 7347. Semampu saya akan balas, saya akan chat. Tapi itu sabar ya, kalau seandainya agak-agak telat. Karena sudah mungkin banyak orang yang minta sharing, konseling, dan didoakan. Bahkan bisa ketemu langsung kalau diatur waktunya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Be strong dalam Tuhan Yesus. Kalau saudara mau isikan dalam kolom-kolom yang ada, silakan topik doa. Daerah mana saudara? Kami senang melihat daerah sini. Malam saya lihat dari Halmahera. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, silakan hubungi saya di 0811 63 73 47. Dan tolong channel ini di-subscribe dan di-share, di komen, and di like. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan saudara menulis dalam kolom-kolom yang ada. Mari kita angkat sebuah lagu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami berdoa buat topi-topi doa yang mereka sampaikan ke menara doa. Dimanapun mereka, kapanpun mereka sampaikan, apapun yang mereka sampaikan dalam topi-topi doa dengan iman dan percaya lewat sosial media ini. Kami berkata semua doa-doa Tuhan berkati. Tuhan urapi, Tuhan jamah. Khususnya saat ini kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang mau dipulihkan. Pernikahan yang mau dipulihkan. Keluarga yang mau bersatu rukun damai. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada suami yang terhilang, suami yang pergi, atau istri yang pergi, anak-anak yang pergi keluar meninggalkan rumah. Hamba-Mu berdoa dan mendeklarasikan dan berkata dalam nama Tuhan Yesus, kembalilah ke rumahmu. Hai suami, kembalilah ke istri dan anak-anakmu. Hai istri, kembalilah ke suami dan anak-anakmu. Hai anak, kembalilah ke ayah ibumu ke rumahmu. Dengan iman aku perkatakan keluarga-keluarga yang terpecah-pecah disatukan Tuhan. Dipulihkan, dihiburkan. Dalam Tuhan Yesus, pasangan-pasangan yang terluka dipulihkan Tuhan. Hamba-Mu berdoa anak-anak yang terluka, anak-anak yang kecewa melihat pertengkaran papa mamanya, dipulihkan Tuhan. Segala trauma-trauma mereka diangkat oleh Tuhan. Sehingga mereka punya masa depan yang indah, yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua keluarga online, jemaat online, dimanapun, kapanpun, siapapun mereka yang merindukan rumah tangga rukun damai. Hamba-Mu berdoa, terjadilah pada mereka. Ajarkan juga mereka tetap berdoa, berjuang, berusaha. Karena untuk berdamai, bersatu, sehati, sepikir, perlu usaha, perlu perjuangan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, Bapa. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang bermasalah, masalah keuangan, pekerjaan, atau anak yang belum bekerja, suami yang belum bekerja, apapun, atau mereka di PHK, usaha mereka mungkin mengalami masalah. Hamba-Mu berdoa, urapilah usaha-usaha mereka. Urapilah pekerjaan mereka. Urapilah apa yang mereka kerjakan yang benar di hadapan Tuhan. Berkatilah. Beri mereka kesabaran, ketabahan, semangat, kerajinan, kedisiplinan mengelola keuangan yang ada. Kami berdoa, berkatilah. Hamba-Mu juga berdoa bagi anak-anak-Mu atau siapapun yang lagi sedang sakit penyakit dalam tubuh mereka, sakit jiwa, sakit mental mereka, sakit tubuh mereka, sakit rohani mereka. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Mereka yang sakit di kepala, mereka yang sakit mungkin ada tumor di otak atau tumor dimanapun. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengurapi obat-obat mereka, biarlah mereka mengalami kesembuhan dari Tuhan. Sakit di ginjal, di paru-paru, di usus, di lambung, atau mereka penyakit GERD, anxiety, penyakit lain-lainnya yang ada yang mungkin saraf terjepit. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, urapilah Tuhan. Mungkin mereka ada penyakit stroke, Tuhan berikan pemulihan sehingga mereka bisa kembali berjalan dan bekerja dengan baik. Urapi obat-obat mereka. Tapi doa yang belum kami sebutkan, Tuhan Engkau juga berkati. Mungkin ada mereka yang ingin mencari jodoh, ingin mendapat keturunan anak, ingin mendapat pekerjaan atau menjual rumah. Apapun topi-topi doa mereka, hamba-Mu berdoa. Kuserahkan mereka dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah, urapilah, dan kuasa Tuhan memberkati orang yang berharap pada Dia. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Ya, saudara, sampai ketemu kita di waktu yang akan datang ya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami,
hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kuatkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Sampai ketemu. God bless you all.